siapa Selamat datang di segmen baru dari Bukan Siapa-Siapa yang namanya kita beri judul Ngeri. Di segmen ini kita bakalan membahas cerita-cerita dari lagu-lagu, tempat dan Ya ngeriak juga lah. ya Istilahnya ngeriak. tapi ini yang versi lebih horornya, Iya. misterinya. Untuk kalian yang mungkin punya pengalaman atau Misalkan kalian ada yang punya cerita-cerita horor, ya bisa langsung DM ke IG gua yaitu @Purwan_Danu atau ke IG gua saranvi.co pakai V. atau bisa juga langsung ke IG-nya kameramen Purwadi Puerlo. Oke. Kali ini kita ngebahas tentang lagu-lagu yang katanya memiliki kesan mistis atau cerita horor di balik lagu tersebut. Daripada berlama-lama dan kita juga nggak tahu kan apa benar apa enggak. Jadi mari kita pecahkan. Dah, yuk kita langsung masuk aja ke video pertama. Di video pertama ini Kita ada lagu dari Mas Ariel, Peter Pan lebih tepatnya. Waktu itu sekarang sudah berubah menjadi Noah. Yang sekarang yang dulu sebenarnya itu namanya Peter Pan. Yaitu berjudul Ku Katakan Dengan Indah. Mungkin untuk kalian yang masih SMP SD itu mungkin udah kurang familiar. Ya mungkin karena ini lagu yang populer waktu tahun 2000 awal. Yuk kita langsung dengerin aja. Jadi di video Peter Pan yang ini, di lagu Ku Katakan Dengan Indah, katanya itu Mas Ariel sendiri mendengar suara perempuan yang merujuk ke suara dari almarhumah Mbak Nike Ardila, sang divanya Indo. ya, musisi pop ternama pada tahun 90-an. Ya, menurut gua sendiri ya, dari pribadi gua sendiri setelah mendengarkan lagu Katakan Dengan Indah ini, gua nggak denger suara Mbak Nike Ardila itu ya. Kalau lu gimana? Ya, kalau gue pribadi sih ya, mungkin di studionya dia merasa, karena setahu gue dia Mas Ariel ini studionya pas ngerekam lagu ini itu sama studionya sama. Iya. Studionya sama Mbak Nike di kala itu. Jadi gimana menurut kalian? Apakah video suara dari Mbak Nike Ardila terdengar di telinga kalian atau enggak? Silakan komen di bawah. Oke, kita langsung maju ke yang video selanjutnya. Di video yang kedua ini ada lagu dari Gaby yang berjudul Tinggal Kenangan. Lagu ini tuh mengetop pada tahun 2010-an kalau nggak salah. Dengan berbagai misteri terdapat di dalamnya yang mengatakan bahwa penulis dari lagu Tinggal Kenangan ini bunuh diri. Dan kalau kalian masih ingat di zaman-zaman itu kayak biasanya kita lagi main HP, tiba-tiba ada broadcast yang kalau misalkan kalian nggak share lagu ini gitu bakalan. Itu juga waktu itu zaman-zaman yang broadcast BlackBerry Messenger ya. BBM. Yang Nenek Ani waktu itu. Nenek Ani itu broadcaster paling populer. Iya, populer banget itu. Iya. Dan juga ada misteri dari lagu Tinggal Kenangan ini yang mengatakan bahwa Gaby, si penyanyi atau penulis itu bunuh diri karena ditinggal kekasihnya setelah menulis lagu ini. Yuk, coba kita dengerin kan? Yuk. Kualitas 2010 banget. Iya. Coba. Oh iya sih. Isi dari artikulasi dari penyanyinya, terus juga dengan alunan nada yang cukup sedih itu jadi menurut gua
ngena banget sih di hati emang. Ini lagu galau lah. Kalau kata anak sekarang tuh sad girl, sad boy. Kalau nggak salah waktu itu nih ngetren banget nih. Waktu itu inget banget waktu tahun 2010 gue itu masih umur ya masih SD lah, masih SD. Gue itu main ke warnet dan setelah lagu ini dan teman gue melarang gitu kayak lu tahu gak sih di lagu ini yang apa namanya nulis bunuh diri gitu tuh. Iya, jadi emang ini waktu itu juga mengganggu gue banget sih, padahal gue suka banget lagunya pada kala itu. Dan emang enak didengerin gitu emang lagunya, jujur. Jadi gue lebih ke takut sih dengar cerita ininya, cerita backstory-nya. Kalau gimana ya, kalau Gaby ya sendiri, gue nggak tahu kisahnya itu benar atau enggak. Ya, tapi kalau benar ya udah. Ya. Kalau buat gue ya kayak ya udah karena emang dia ngededikasiin mungkin lagu ini untuk kekasihnya yang ninggalin dia. Ya gitu. Benar. Jadi jadi menurut kalian gimana? Ya bisa di komen lagi di bawah. Ya. Oke, jadi video ketiga ada Payung Teduh, itu Resah. Sejujurnya gue nggak terlalu tahu ya lagu Payung Teduh itu kayak apa aja. Yang mungkin yang bisa lebih menjelaskan adalah Farhan. Ya jujur pas ini sebelumnya gue agak cerita sedikit gitu ya. Ini lagu paling nggak disukain sama bokap gue waktu itu. Karena ini banget katanya bikin ngantuk banget kan. Jadi di kala gue dengerin Payung Teduh itu belum terlalu gede exposure-nya, namanya tuh belum terlalu nggak segede sekarang gitu ya. Tapi udah punya nama. Tapi jadi di lagu ini katanya si gitaris yang bukan Mas Is yang satunya lagi, sorry gue lupa namanya. Itu lagi daki gunung biasa lah istilahnya, kayak anak perkuliahan kalau nggak salah. Nah itu di pas daki gunung temennya hilang satu dan tiba-tiba ditemuin temennya itu udah gantung diri. Dan di jasad yang temennya ini itu ada lirik, ada tulisan yang dijadiin lirik di sini. Kalau boleh tahu, kalau lu tahu liriknya itu kira-kira apa? Yang aku menunggu dengan sabar di atas sini, melayang-layang, tergoyang angin. Lu coba ngebayangin itu aja gitu. Bayangin. Di sini. Dari pandangan gue ya, sebelum gue mendengar backstory dari dari lagu ini, menurut gue itu liriknya sangat enak, sangat sangat mengandung makna yang sangat dalam menurut gue ya. Tapi setelah gue mendengar cerita dari Farhan yang bilang katanya lirik ini ditemukan di jasad temannya Mas gitaris yang bukan Mas Is ya, bukan Mas Is. Yang katanya gantung diri itu jadinya lebih ke serem sih, pasti kayak ya. Jadi gimana ya, yang tergambar di pikiran gue setelah mendengar backstory dari lagu Resah ini, di saat lirik tersebut aku menunggu di sini dengan sabar, di atas ini melayang-layang, udah jelas itu jadi kayak dia habis gantung diri terus kayak udah nih dia jadi hantu menunggu gitu. Dan kalau boleh nambahin, ini kalau nggak salah tuh hampir sama kayak liriknya Yesterday dari The Beatles. Kalau misalkan dipikir-pikir lagi, itu kayak bisa jadi dark banget tuh lagu, sama aja. Bagaimana menurut kalian, apakah lagu Resah dari Payung Teduh ini mengandung backstory yang seram? Tapi kalau gue jujur masih belum ada yang bikin merinding sih, jujur. Tapi kalau gue dengan dibayangin liriknya dan backstory-nya disatukan, itu menjadi sesuatu yang menurut gue lumayan seram.
masih meter seramnya masih ya nggak terlalu serem lah gitu Pak. Gimana menurut kalian, apakah lebih seram Gaby atau lebih seram Ku Katakan Dengan Indah atau lebih seram Lagu Resah dari Bang Petrus? Sejauh ini apakah udah ada yang Yuk kita langsung masuk ke video yang selanjutnya. Oke, kayaknya gue tahu deh. Lalu lagu selanjutnya yang mengandung backstory yang cukup bukan backstory sih, lebih tepatnya misteri yang cukup seram, yaitu adalah lagu dari Laluna yang berjudul Selepas Kau Pergi. Waktu itu ini populer juga pada tahun 2000-an kalau nggak salah, yang seingat gue ya. Ini di lagu ini terdengar jelasan ada suara gamelan yang tidak sesuai tempo dan tidak sesuai nada dari solo gitar Laluna. Lagu Selepas Kau Pergi ini yang dibawakan oleh Laluna, terdengar suara gamelan yang tidak sesuai tempo dan tidak sesuai nada. Mau coba dengerin? Coba, boleh. Ini pas solonya ya. Nah tuh. Serem banget. Nggak masalahnya. Oke. Enggak, gimana ya? Ini menurut gue pribadi dulu. Atau ke menurut lo deh, tadi kan rasa kan. Tadi rasa itu menurut gue. Sekarang menurut lo gimana? Enggak, fuck up. Ini enggak, lo tau gak sih kalau misalkan gambarannya film horor ya, lo itu bukan dikagetin tapi lo diliatin diem doang gitu sama setannya gitu, lebih merinding itu gitu. Maksud gue kayak, nih coba deh lo kalau kurang jelas ya, kalau ada yang kurang jelas bisa dengerin pakai earphone, headset atau speaker malah biar lebih jelas. Iya. Jadi coba kita ulang sekali lagi nih ya. Tuh. Oke, jujur gue udah sering dengerin lagu ini. Nih lu lihat nih ya. Sebelum syuting pun gue juga udah dengerin lagu ini. Untuk riset juga kan sebelum syuting ini, dan gue sampai sekarang pun masih merinding dikala mendengar suara gamelan yang tidak tepat tempo dan tidak tepat pada nadanya. Enggak, masalahnya tuh apa ya, aneh gitu loh. Anehnya itu yang bikin apa sih, kita ngerasa nggak nyaman banget sih dengernya kayak. Iya, lebih tepatnya gimana ya? Ya bener yang kata lu tadi, yang bukan kita dikagetin. Iya, tapi kita diliatin gitu. Kayak cuman oke, ayo lu main apa gitu kan, gue main clang, iya dia gitu. Enggak, lu bayangin ketika lu lagi sendirian, ini di kamar misalkan, tiba-tiba misalkan kamar lu ada jendelanya atau mungkin ada lemari, ya misalkan di atas lemari ada orang gini dong, iya. Tapi diem untuk waktu yang lama. Kalau misalkan contoh bagusnya itu Insidious pertama, yes, nah kayak gitu tuh, diem dong, itu ngeri Pak, bener. Iya, menurut gue lebih. Dan ini salah satu contoh lewat lagunya. Oke, jadi iya beneran menurut gue itu lebih serem diliatin sih daripada apa sih namanya, dikagetin. Karena kaget kan istilahnya reaksi normal kayak oh gitu ya. Tapi kalau diliatin tuh kayak bener-bener kayak ini orang mau ngapain nih? Iya. Ini makhluk mau ngapain nih? Dan kita pun nggak tahu itu apa. Iya, lebih ke arah situ. Dan ini maksudnya juga ini contoh bagus di dalam lagu penggambaran. Seolah-olahnya kayak oke, ayo lu silakan deh, lu main ya. Ya, tapi gue ikutan main playing. Itu kalau emang ini benar bukan dari ini. Bukan, iya, kalau misalkan ini emang beneran kerekam gimana, ini beneran menurut gue ini horor. Ini horor parah sejauh ini. Ini paling horor. Dan bagaimana menurut kalian, apakah lebih serem yang tadi Resah, lebih serem Gaby, atau lebih serem yang Peter Pan yang gue katakan yang Indah? Bahkan misalkan nggak beneran pun ini jenius jatuhnya gitu. Yes, bener banget. Jenius. Kayak biar orang-orang kayak fokus kayak ini suara apa ada nih? Gitu loh. Oke. Sofia, malam ini aku tepat. Oh iya, itu liriknya lupa gue. Mas Eros ditelepon, terus dia kayak ngangkat dan suara itu ngomong kayak masalah save.
Bukan siapa-siapa